Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya mantep, kenceng jawaban salamnya. Kayaknya buka puasanya banyak tadi ya Pak ya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, al-qaili fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, syahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nur Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua DKM Masjid Nur Hidayah Bapak Ustadz Suwandi dan seluruh jajaran pengurusnya, kita doakan semoga beliau dan seluruh jajaran pengurus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, umur yang panjang, juga istiqamah dan keikhlasan, kekuatan dalam memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Kita juga berdoa semoga kita semuanya, seluruh jamaah Masjid Nur Hidayah, baik yang hadir pada kesempatan malam hari ini ataupun yang berhalangan, selalu diberikan kekuatan iman, Islam, agar kita bisa sama-sama memakmurkan masjid yang sudah kita bangun bersama-sama ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah dan meningkatkan kualitas pribadi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nuzulul Quran bulan Ramadan. Turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Al-Quran dan Ramadan itu punya hubungan yang erat. Artinya, kenapa Allah memilih bulan Ramadan sebagai waktu diturunkannya Al-Quran? Padahal ada berapa bulan dalam satu tahun? 12. Tetapi yang dipilih Allah adalah bulan Ramadan. Ya. Para ulama mengungkapkan rahasia hal ini. Di antaranya adalah Asy-Syaikh Asy-Sya'rawi di dalam kitabnya Tafsir Asy-Sya'rawi atau Al-Khawatir. Ya, beliau katakan bahwa Ramadan itu adalah waktu tarbiyatil jasadi wan nafsi. Ramadan itu kalau bahasa kita yang biasa selalu kita dengar di momentum bulan Ramadan tiba adalah waktu untuk melatih, baik itu melatih jasad ataupun melatih jiwa. Jasad kita dilatih dengan ibadah puasa zahiran,
hati kita pun dilatih dengan ibadah puasa yang batinan. Karena ibadah puasa itu secara fikih memiliki dimensi zahiran, yaitu menahan makan, minum dan berhubungan suami istri. Tapi ibadah puasa juga memiliki dimensi batin, yaitu melatih jiwa kita untuk ikhlas kepada Allah, ya, untuk sabar atas ujian yang diberikan Allah, untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, untuk selalu merasakan kehadiran dan pengawasan Allah di setiap langkah hidup kita sehari-hari, dan banyak hal. Maka Ramadan itu waktu tarbiyatil jasadi wan nafsi. Nah, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu minhajun, buku pedoman, ya. Al-Quran buku pedoman. Isinya apa? Al-qiyam al-islamiyah, nilai-nilai keislaman yang Allah sudah tuangkan dalam firman-firman-Nya. Maka dua kombinasi ini, Al-Quran yang merupakan isinya adalah ajaran-ajaran agama Islam, nilai-nilai ajaran agama Islam, maka sudah paling tepat diturunkan di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ini seluruh umat Islam dilatih, baik fisiknya, jasadnya, ataupun jiwanya, hatinya, untuk meningkatkan nilai-nilai keislaman yang ada di dalam Al-Quran. Jadi udah nyambung ya, kenapa Allah memilih Ramadan sebagai waktu turunnya Al-Quran, ya. Di sini ada yang lahir di bulan Ramadan nggak, Pak? Bapak, ada bapaknya atau anaknya yang lahir bulan Ramadan? Masya Allah, tuh beliau Pak Abdul Latif ada dua putranya, keduanya lahir di bulan suci Ramadan. Nih, saya mau nanya sama bapak-bapak, bapak hafal nggak bulan kelahiran bapak hijriahnya? Ada yang hafal nggak, Pak? Ada yang tahu nggak, Pak? Bulan hijriahnya, ada yang tahu nggak, Pak? Hah? Waduh, kok pada diem ini? Ya sudah, bulan Masehi kelahiran hafal, Pak? Hafal ya? Tanggalnya hafal ya? Hafal. Kalau bulan dan tanggal kelahiran anak hafal nggak, Pak? Masih ada yang jawab hafal. Kalau istri hafal nggak? Ini takut diomelin istri ini kalau pulang nih, harus jawab hafal gitu. Karena kalau bilang nggak hafal, ibunya langsung marah-marah ini nyampe di rumah. Iya. Kita kembali. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa unzila asraful kutub, kitab yang paling mulia itu diturunkan, ya, bi asrafil lughati, dengan bahasa yang paling mulia. Jadi kitab-kitab Allah itu kan yang berupa kitab ya, itu 4 ya. Apa saja, Pak? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Dari 4 ini yang paling mulia adalah Al-Quran. Bahasa di dunia ini beragam, banyak sekali, tapi yang paling mulia adalah bahasa Arab, karena Allah pilih Al-Quran berbahasa Arab. Ila asrafir rusul, Al-Quran diturunkan kepada Rasul yang paling mulia. Nabi, Rasul Allah jumlahnya banyak. Yang wajib diketahui 25
5. Yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisifarati ashrafil malaikah, yang bawa Al-Quran ketika diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu malaikat yang paling mulia. Malaikat Allah jumlahnya banyak, betul? Ya, malaikat Allah jumlahnya banyak. Tapi ada 10 yang wajib diimani, diketahui. Ya. Hafal ya, anak-anak hafal nih malaikat 10. Hafal ya. Apa aja? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Hafal. Udah pernah ketemu semuanya? Hah? Mau ketemu Israel nggak? Dari 10 malaikat ini yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril adalah malaikat yang menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dzalika fi asrafi biqa'il ard. Udah gitu turunnya pun di tempat, di tanah, di kota yang paling mulia. Di mana? Makkah Al-Mukarramah. Bukan di Tambun, apalagi Sumberjaya, apalagi Geria Asri. Ini 2 apa 1? 2, mohon maaf. Allah nggak milih tempat ini, Allah milihnya Mekah. Karena kalau di Mekah itu nanti nabinya yang kepilih itu parasnya secara fisik beda sama orang Tambun, mohon maaf ya Pak ya. Rasulullah hidungnya mancung ya, kalau orang Tambun kan mancungnya ke bawah gitu kan. Rasulullah badannya tegak gitu kan, ya nggak tahu kalau orang Tambun perutnya Tambun. Apa Pak Tambun itu Pak? Hah? Gendut ya. Jadi Allah pilih kota Mekah sebagai tempat turunnya Al-Quran karena kota itu kota yang paling mulia. Wabtada'a inzaluhu fi afdal ashraf syuhuris sanah wa huwa Ramadan. Lalu kemudian Allah turunkan awal permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Maka kata Imam Ibnu Katsir, kurang mulia apa? Al-Quranul Karim. Apa aja tadi? Kitabnya paling, itu pertama. Kedua apa? Pak, Bu, lupa udah. Pertama, kitabnya paling mulia. Kedua, bahasanya paling mulia. Ketiga, Rasulnya paling mulia. Keempat, malaikatnya paling mulia. Kelima, tempat, kotanya paling mulia. Terakhir keenam, bulannya yang paling mulia. Hafal nih, 6 ya. Kitabnya paling mulia, bahasanya paling mulia, Rasulnya paling mulia, malaikatnya paling mulia, tempatnya paling mulia, waktu atau bulannya paling mulia.
nggak ada yang mengalahkan hal ini. Makanya orang yang lahir di bulan Ramadan itu luar biasa, pokoknya mantep. Apalagi lahirnya di kota Mekah. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti di situ kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Ini ada beberapa catatan riwayat ya. Dari riwayatnya Imam Muslim, dari riwayatnya Imam Baihaqi, dari riwayatnya Imam Tirmidzi dan lain sebagainya. Ada kisah begini. Sahabat Ibnu Abbas pernah menceritakan bahwa salah seorang sahabat Ansor itu mengkisahkan kepada Ibnu Abbas. Suatu saat, suatu malam, beliau, Rasulullah dan beberapa orang sahabat lain berkumpul. Ya mungkin semacam kita ini setelah sholat Isya berkumpul, lalu tiba-tiba ada bintang jatuh. Ada bintang jatuh. Kalau bintang jatuh kan kelihatan lah ya, bintang jatuh. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Madza taquluna fi hadza?" Sahabat, kalau kalian melihat bintang jatuh, itu kalian dulu ngiranya ada apa? Kalau di Indonesia bintang jatuh dikiranya apa, Pak? Hah? Apa? Oh, meteor. Meteor udah orang yang kenal ilmu. Ya. Meteor tuh orang ini bilang meteor itu orang yang udah baca buku. Dulu orang kampung ada bintang jatuh dia bilang apa? Hah? Apa? Hah? Wahyu. Santet. Dulu orang kampung bilang ini ada santet. Ada lagi bilang, wah durian runtuh. Maksudnya mau dapat rejeki. Dulu kan ada iklan rokok apa tuh? Yang iklannya bintang jatuh. Minak Jinggo apa itu? Ya. Nah, kata orang Madinah, ini sahabat Ansor bilang, kita dulu biasanya kalau ada bintang jatuh, kita akan mengira bahwa malam ini akan ada tokoh yang mati, ya, atau akan ada tokoh yang lahir. Jadi kalau orang Arab dulu bilang bintang jatuh berarti akan ada kejadian. Entah itu orang besar yang meninggal atau kelahiran orang yang nantinya akan menjadi besar atau menjadi tokoh. Namanya jahiliyah. Jadi mereka punya paradigma keyakinan-keyakinan tertentu terhadap tanda-tanda alam. Sama seperti gerhana, ya. Waktu terjadi gerhana, mereka hubungkan ini kematian cucu Rasulullah sallallahu alaihi kematian putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah meluruskan itu. Bukan. Ya. Jadi kalau ada bintang jatuh ini, kata Rasulullah, bukan karena ada orang yang mau mati atau ada orang yang mau lahir. Apa kata Rasulullah? Ketika bintang jatuh seperti ini, maka saat itu langit sedang bergemuruh. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala qada syai'an. Saat itu Allah sedang memutuskan satu hal, kejadian yang akan terjadi di bumi ini. Maka saat Allah memutuskan kejadian yang akan terjadi di bumi ini, sabbahat hamalatul arsy, para malaikat yang membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu bergemuruh mengucapkan tasbih sampai didengar oleh malaikat-malaikat yang ada di bawahnya, ya, yang ada di langit, tapi lapisannya masih tinggi.
Lalu tasbihnya malaikat-malaikat yang ada di bawah malaikat hamalatul arsy bergemuruh sampai terdengar oleh malaikat-malaikat yang ada fi sama'id dunya, langit dunia. Lalu setelah itu ya, malaikat-malaikat yang ada di atas, yang langit atas ini nanya ke malaikat hamalatul arsy. Ini tahu kalau mereka bertasbih berarti Allah telah mentakdirkan sesuatu. Maka malaikat ini bertanya kepada malaikat hamalatul arsy, apa yang Allah tentukan tadi? Akhirnya diceritakan. Nah, malaikat yang ada di sama'id dunya itu nanya kepada malaikat yang ada di atasnya. Tadi kata malaikat hamalatul arsy, Allah menetapkan apa? Diceritain. Sampai akhirnya malaikat-malaikat yang ada di langit dunia ini saling bercerita satu sama lain. Dan bergemuruh suaranya sampai bisa didengar oleh jin. Jadi saya mau katakan dalam riwayat lain ya, inna likulli qabilin minal jin maq'adan yas'uduna fis sama. Setiap kabilah jin itu hidup di mana, Pak? Bu, Ibu, dengar Bu. Nah, Ibu pernah lihat jin nggak, Bu? Tahu nggak jin ada di mana, Bu? Ibu kalau malam-malam bangun pengen ke kamar mandi mati lampu, berani nggak, Bu? Hah? Berani. Iya, rumahnya sih kecil ya. Kalau di kampung coba tuh, kamar mandinya di belakang rumah, udah gitu keluar pintu rumah belakang, udah gitu jalan 50 meter, atap kagak ada, baru ketemu kamar mandi. Sendiri-sendirian kamar mandi. Orang dulu mau kagak ada yang berani malam-malam mati lampu ke kamar mandi sendiri. Katanya apa? Ada setan. Jadi setan tinggal di mana? Setannya tinggal di mana emang? Hah? Ya, setan jin ini tinggalnya bareng-bareng sama kita. Ya, tinggalnya sama-sama di dunia, di bumi ini, ya. Sama. Ya. Makanya ya kalau kita takut sama setan keluar malam-malam ke kamar mandi karena gelap ya wajar, karena emang ada jin atau setan di situ. Tapi saya ini cerita bukan nakut-nakutin ya. Beneran saya mau cerita. Ada itu jin sama setannya. Tapi mereka ini punya tempat duduk, bahasa anak zaman sekarangnya itu punya base camp di langit. Mereka ini nungguin tadi, kalau Allah menentukan sesuatu yang akan terjadi di bumi, mereka dengar duluan, nguping. Lalu kemudian mereka mengabarkan informasi ini kepada teman-temannya yang ada di dunia, kalangan manusia. Siapa temannya jin sama setan, Pak? Saya mau tanya. Hah? Siapa? Yang kenceng ngomongnya? Dukun gitu bilang. Nah, kuhan kata orang Arab, dukun. Makanya nggak heran, dukun itu memang bisa mengetahui kejadian yang akan datang. Tapi sumbernya dari mana? Tuh, jin, setan. Ini kalau dukun yang profesional ya, bukan dukun yang abal. Dukun abal-abal yang tukang nipu-nipu itu bukan. Memang ada dukun yang punya kemampuan seperti itu, dan ini bukan barang baru. Di zaman Rasulullah pun ada. Makanya Rasulullah pernah disihir oleh seorang wanita Yahudi. Ada. Dan itu memang mereka punya MOU sama jin. Apa MOU? Hah? Perjanjian ya. Memorandum of apa namanya?
Pokoknya gitulah perjanjian sama jin. Tapi ketika wahyu diturunkan, itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nabi, menjadi rasul, jinnya bingung. Kok kita kagak denger apa-apa nih? Langit kayaknya sunyi-sunyi aja nih, nggak ada apa-apa, nggak biasanya begini. Akhirnya jin yang ada di langit tadi turun ke bumi nyari bosnya. Siapa bosnya jin? Hah? Iblis. Jadi jin itu punya bos namanya Iblis. Dia nyari bosnya. Bos, Iblis, ini kita aneh nih, di atas ini kita nggak dengar apa-apa nih, ada apa emang sebetulnya? Kata Iblis, wah Iblis kan ya karena bos lebih paham lah, lebih pintar daripada jin dia. Kata Iblis, ini jangan-jangan terjadi sesuatu di bumi ini. Oke, sekarang kamu kerahkan seluruh pasukanmu, panglimamu, menyebar ke seluruh antero dunia ini, bumi ini semuanya disebar, cari ada apa sebetulnya. Dan dia ketemu, ada pasukan yang datang ke Mekah. Oh ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Turunnya wahyu, ya, itu disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana jin, setan, iblis dan teman-temannya tidak bisa mendengar itu terlebih dahulu. Beda dengan turunnya takdir, ketentuan Allah atas kejadian yang ada di dunia ini, setan, jin, iblis tahu duluan daripada kita yang melakukannya. Makanya kita sama jin ibarat orang main catur. Kita ini masih amatir, dia udah profesional, ya. Jadi langkah kita ke depan 2-3 langkah itu udah kebaca sama setan, udah tahu duluan dia. Makanya kita sering kalah sama setan sama iblis kalau digodain. Ya emang begitu ceritanya. Kita sering kalah emang karena udah ketebak, ini orang mau ngapain udah ketebak. Ibarat main catur, kalau ketebak ya kalah terus gitu. Tapi Al-Quran Allah jaga, Allah lindungi agar tidak didengar oleh jin dan iblis ketika diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka Al-Quran itu hudan linnas, merupakan petunjuk bagi manusia. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah katakan hudal linnas. Tapi dalam surah Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa bedanya? Kalau di awal Al-Baqarah Allah katakan petunjuknya untuk orang-orang yang bertakwa, berarti hanya orang yang beriman saja. Tapi di 185 Allah katakan hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Artinya orang yang beriman mendapatkan petunjuk dari Allah, orang yang tidak beriman mendapatkan petunjuk juga dari Allah. Maka para ulama membagi al-huda, al-hidayah. Ini masjidnya apa? Nur? Nah ini al-hidayah ada 2. Tapi seingat saya ini ada Nur Hidayah, ada Hidayatul Iman, benar ya? Di sebelah ya? Ya, ini 1, ini 2. Hidayah yang pertama kata ulama, Hidayatul Dalalah, hidayah yang merupakan petunjuk, dan ini akan diberikan oleh Allah baik untuk orang yang beriman ataupun untuk orang yang tidak beriman. Yang kedua, Hidayatul Ma'unah atau taufik, hidayah yang untuk orang yang beriman.
Bedanya apa? Kalau untuk yang orang beriman saja, itu hidayah dalam melakukan kebaikan setiap hari, ya. Kita melaksanakan sholat di bulan Ramadan, tiap hari kita berpuasa, itu semuanya hidayah Allah. Tapi yang pertama tadi, hidayah itu dalalah, ketika hati seseorang diberikan petunjuk agama Allah adalah agama yang benar, maka itulah hidayah itu dalalah. Dan itu diberikan Allah kepada orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Contoh sahabat Umar bin Khattab. Salah satu versi riwayat Islamnya Umar bin Khattab yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab As-Siratun Nabawiyah mengatakan bahwa ini dari ulama yang bernama Ibnu Ishaq yang merupakan pakar sejarah Islam paling utama, paling awal. Jadi Umar bin Khattab itu ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah mengajak kaumnya untuk masuk Islam, marah. Dia pengen datengin Rasulullah bawa pedang, pengen memberi pelajaran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena membuat kegaduhan di tengah masyarakat Quraisy, membuat sebagian orang Quraisy meninggalkan ajaran agama jahiliyah mereka. Marah Umar bin Khattab. Tapi di tengah jalan dicegat sama temennya, ente mau kemana? Dia cerita mau memberi pelajaran kepada Nabi Muhammad. Kata temennya, jangan macem-macem. Ente nggak tahu Nabi Muhammad itu keluarganya keluarga terhormat Abdul Muthalib, ya, Abu Thalib, dan lain sebagainya. Kalau ente macam-macam sama Nabi Muhammad, keluarnya gaya bakal marah sama ente. Udah mendingan kamu pulang ke rumah, Umar. Tuh, tengokin saudara perempuan kamu, Fatimah binti Khattab. Dia aja sekarang sudah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Kaget Umar bin Khattab. Akhirnya dia buru-buru pulang, ya, pengen nemuin saudara perempuannya yang bernama Fatimah. Ketika Umar bin Khattab datang di samping, di depan rumah Fatimah binti Khattab, ya, ternyata di dalam rumah itu Fatimah binti Khattab dan suaminya sedang mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh sahabat Khabbab bin Al-Arat. Namanya Khabbab bin Al-Arat, yang dibaca surah Toha. Akhirnya Umar bin Khattab mau masuk rumah, Khabbab dengar ini kayaknya Umar bin Khattab datang. Dia sembunyi ke tempat yang tidak diketahui Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk, yang ada hanya saudaranya Fatimah dan suaminya. Umar nanya, Fatimah, saya tadi dengar bacaan sesuatu. Apa itu? Siapa yang baca tadi? Fatimah dan suaminya udah mulai ketakutan, karena mereka selama ini menyembunyikan Islamnya, takut sama Umar bin Khattab. Masami itu syai'an, kata Fatimah, saya nggak dengar apa-apa, nggak ada bacaan apa-apa di rumah ini. Tapi Umar tahu. Kata Umar, udah kamu jangan bohong. Saya itu sudah dikasih tahu bahwa kamu dan suami kamu sudah masuk Islam mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Fatimah dan suaminya semakin takut. Karena semakin takut, akhirnya mereka mengaku, betul, kami sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Sekarang terserah kamu deh, mau ngapain kami? Kami berdua mau diapain, terserah kamu. Ini sudah pasrah sama kakaknya sendiri. Mau dipukulin ya siap, mau diapain juga siap. Akhirnya suaminya Fatimah dipegang lehernya, mau
dipukul. Fatimah mencegah itu, akhirnya yang terpukul kena pukulan adalah Fatimah binti Khattab. Ternyata ketika melihat adik perempuannya tersakiti oleh tangannya sendiri sampai berlumuran darah, Umar bin Khattab agak beda, mulai kasihan sama adiknya, agak mulai hatinya berubah ya. Akhirnya dia tanya sama Fatimah, "Hei Fatimah, sini keluarkan kertas bacaan yang tadi saya dengar bacaannya di dalam rumah ini. Saya tidak akan apa-apain itu. Nanti setelah saya baca, saya kembalikan kepada kamu." Akhirnya Fatimah sudah mulai merasa sepertinya kakaknya ini mulai tertarik dengan Islam. Akhirnya Fatimah bilang, "Wahai kakakku, kamu tidak boleh memegang lembaran ini karena kamu najasun bisyirkikum." Dirimu najis karena masih punya sifat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kisah yang diceritakan, Umar bin Khattab kemudian mandi ya. Mandi kemudian baru ngambil kertas itu, dia baca. Dia baca kertas itu, dia baca surah Thaha, lalu berkomentar, "Ma ahsana kalamahu wa ma akramah." Luar biasa, apa yang saya baca ini begitu indah, begitu mulia. Seakan-akan Umar bin Khattab tidak pernah membaca sesuatu yang lebih indah daripada surah Thaha. Padahal dia hidup di kalangan Quraisy Mekah yang mereka terkenal dengan syair-syair jahiliyah yang indah-indah, tapi membaca surah Thaha hilang keindahan semua syair itu, kalah dengan keindahan Al-Quran. Lalu kemudian Umar bin Khattab bilang, "Saya pengen masuk Islam." Khobab keluar tadi yang ketakutan, ngumpet dia. Dengar Umar bin Khattab mau masuk Islam, dia keluar. Umar, ente ngomong apa? Mau masuk Islam? Pas banget kemarin Rasulullah bilang minta sama Allah agar dakwahnya dikuatkan dengan masuk Islamnya engkau. Ternyata doanya Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka berdua bertemu Rasulullah ya. Ini kemuliaan Al-Quran. Sekali lagi ya, kemuliaan Al-Quran. Orang baca Quran, orang dengar Quran, itu hatinya bisa berubah. Hatinya yang penuh kotoran bisa bersih. Hatinya yang penuh dendam, dengki, dan seluruh sifat-sifat kotor itu bisa hilang dengan Al-Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang pernah bersabda, "Inna hadhil quluba tasda." Hati manusia itu ya, itu seperti besi yang bisa berkarat. Lalu ditanya Rasulullah oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, wa ma jala'uha?" Wahai Rasulullah, kalau hati bisa berkarat, apa yang bisa membersihkan karatnya hati, kotoran hati? Qala Rasulullah menjawab, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Tapi ya mohon maaf, ini mohon maaf, Al-Quran memang mukjizat ya. Kemukjizatannya ada pada bahasanya yang bisa menaklukkan hati manusia. Al-Quran memang memiliki bahasa yang indah, yang bisa mengobati sakitnya hati. Tapi mohon maaf, tidak semua orang bisa merasakan ini. Tadi Umar bin Khattab, orang jahiliyah, orang kafir Quraisy, baca Quran masuk Islam. Saya tanya, Abu Jahal itu dengar Quran yang dibaca Rasulullah tidak Pak? Dengar nggak? Dengar nggak? Abu Jahal pernah dibacain Quran sama Rasulullah nggak? Pernah.
Abu Lahab pernah nggak dibacain Al-Quran sama Rasulullah? Pernah. Masuk Islam nggak tuh orang? Kagak. Karena bukan cuma Qur'annya yang harus menjadi mukjizat agar bisa berdampak pada diri seseorang, tapi orangnya pun yang harus mempersiapkan diri ketika membaca, ketika mendengarkan Al-Quran. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Orang beriman ketika mendengar Al-Quran, surah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terjadi adalah iman mereka di dalam hati akan bertambah dan mereka merasakan bahagia, senang. Maka kalau ada orang muslim protes masjid nyetel Quran, wah itu dipertanyakan itu, Pak. Ada orang sini begitu, Quran disetel dia bilang berisik-berisik. Ya kalau udah di atas jam 9, jam 10 ya jangan. Jam 12 apalagi jangan ya. Bangunin sahur ya jangan. Ada waktunya. Tapi kalau sudah waktunya tepat, memang momentumnya untuk membacakan dan memperdengarkan Al-Quran, kok ada orang Islam bilang berisik, nah ini ya. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, orang yang di dalam hatinya masih ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka dengar Quran hatinya tambah sakit. Pernah sakit gigi nggak, Pak? Ibu, Bu, pernah sakit gigi? Masih ada gigi? Masih Ustaz, 1, 2 mah. Orang kalau 60 tahun ke atas giginya tinggal 1, 2. Yang lain tuh gigi pasang. Kita kalau lagi sakit gigi, denger apa aja orang ngomong teriak dikit, enak apa enak? Kagak enak. Namanya orang sakit. Nah, orang dengar Quran kok kagak senang, berarti ada yang sakit di dalam hatinya. Tambah sakit, wa matu wa hum kafirun. Kata Allah, ini surah At-Taubah ayat 134 dan 35, sampai akhirnya mereka mati pun dalam keadaan kafir. Jadi Qur'annya ya itu juga, yang baca juga itu juga. Ya, beda kali kalau yang baca mah kagak bagus bacaannya, ya nggak apa-apa lah kita protes dikit ya. Tapi kalau udah bacaannya bagus kok masih protes, nah itu bermasalah. Karena memang Imam Sya'rawi itu mengatakan Al-Qur'anu wahidun, Quran itu satu, sama. Yang dipegang oleh umat Islam yaitu juga Qur'annya. Yang dibaca oleh orang kafir, ini saya katakan, orang kafir itu ada yang baca Quran, mereka adalah orang-orang kelompok orientalisme. Karena mereka ingin mengkaji Al-Quran, mengkaji seluruh sumber Islam, mau Al-Quran, mau hadis, segala macam, tapi untuk mencari kesalahannya. Bahkan sebagian mereka hafal sama Al-Quran itu. Bahkan sebagian mereka lebih banyak hafalan hadisnya daripada Jamaah Nur Hidayah kayaknya. Hafal mereka, hafal semuanya. Ya yang mereka baca sama dengan yang kita baca. Tapi Imam Sya'rawi bilang walakinnal mustaqbila lahu mukhtalif. Tapi yang baca dan yang mendengarkan Al-Quran yang satu tadi kok beda-beda. Wa huwa istaqbalahu binafsin safiyatin radiyatin. Ada orang yang baca, yang dengar Quran ya, hatinya lagi bersih,
hatinya lagi ridho, lagi emang pengen baca Quran, lagi pengen dengerin bacaan Al-Quran. Maka ya karena hatinya tenang tadi, hatinya ikhlas ridho tadi, hatinya khusyuk tadi, dia dengar bacaan Al-Quran pun dia bahagia, dia senang, dia kagak protes, menikmati orang baca Quran, dia dengarkan, dia baca Quran, dia nikmati bacaan Al-Quran. Ya walaupun orang baca Quran beda-beda lagunya, ya ada yang lagunya mujawad, itu kelompoknya Muammar ZA dan teman-temannya, dia baca Quran dengan berbagai macam lagunya, ada intonasinya, ada ketukan, pokoknya ada iramanya. Ya. Nah, kalau kita kan baca Quran maka gak ada lagunya ya Pak ya. Jangan salah Ustadz, saya juga punya lagu. Betul, Bapak punya lagu ketika baca Quran yang gak bisa dibelaguin sama orang lain, karena emang lagunya milik sendiri. Jadi semua orang itu ketika baca Quran sebetulnya punya lagu masing-masing. Ya, cuma ada yang bisa diikutin oleh orang lain, ada yang semuanya lagu lah pokoknya. Karena kita baca Quran itu memang dianjurkannya memperindah suara dan memperindah lagu bacaan Al-Quran. Kalau Ustadz kita tadi yang memimpin sholat Isya tarawih, alhamdulillah lagunya indah, suaranya empuk. Ya. Mungkin kalau saya yang mimpin beda ceritanya Pak. Ini orang yang hatinya bersih, ya, hatinya ridho, mau dengerin, mau baca Quran, maka dia tenang, dia khusyuk. Mau dengerin 1 halaman, oke. Mau dengerin 2 halaman, oke. Mau dengerin setengah juz, oke. Mau dengerin 1 juz, oke. Tinggal dites. Besok malam taraweh 1 juz Pak Ustadz Suwandi. Ya. Ya. Gimana Pak? Cocok gak Pak? Pak, Bu, Ibu, besok malam taraweh 1 juz. Bu. Ustadz, kalau ada taraweh 20 sama 8, saya aja milih 8. Milih yang cepat. Apalagi taraweh 1 juz, ya, sama taraweh kalau biasanya tuh at-takatsur sampai Anas ya, itu kan ada seperempat juz nggak ya? Saya nggak tahu itu. Nggak usah Pak Ustadz Suwandi, kasihan jamaahnya. Tapi dulu ada guru saya waktu kuliah, Profesor Said Agil Hussein Al-Munawar, mantan Menteri Agama itu ya. Beliau kan hafiz, kemudian qori juga, bacaan Qur'annya bagus. Jadi beliau cerita, saya itu pernah datang ke satu masjid, rutin saya ngisi pengajian di situ. Tahu-tahu DKM-nya ngomong ke saya, Ustadz, ini kami DKM dan jamaah mau minta tolong Ustadz untuk imam taraweh 1 bulan di masjid ini dengan bacaan 1 malam 1 juz kayak di Masjidil Haram. Ini yang ngomong sendiri DKM-nya. Kemudian DKM-nya ini pun ngomong atas usulan jamaah. Kata beliau, oh iya, insya Allah saya siap. Datanglah malam pertama, beliau mimpin sholat taraweh juz 1 malam. Alhamdulillah tuh
selesai juga, ya. Karena emang kemauan jamaah, kemauan DKM ya. Jadi pegel-pegel juga dia bertahan gitu kan. Dipaksain. Itu kata beliau mungkin cuma jalan 3 malam. Terus besokannya DKM-nya bilang, Ustadz besok kayak biasa aja tarawehnya. Emang kenapa? Jamaahnya kayaknya kecapean. Jadi besok kalau ada jamaah usul Pak Ustadz Suwandi ya, jangan main diterima baik ya. Jamaah usul-usul tapi itu agak kuat sendiri dia. Itu pernah kejadian. Ini cerita langsung, saya dengar langsung di perkuliahan waktu saya S2, beliau dosen saya, itu cerita begitu. Ya, ini bukan berarti hati kita lagi nggak bener ya. Ya emang imannya begitulah pokoknya. Imannya kita pokoknya tarawih itu ya jangan lama. Yang penting tarawih. Kembali. Itu tadi orang pertama dengerin Quran, hatinya suci, hatinya bersih, ikhlas, maka Quran itu betapa indah didengarkannya. Yang kedua, wa huwallazi istaqbalahu biladadin wa qalbin mughlaqin ka'annahu lam yasma' minhu. Tapi ada orang ya, yang lagi dengar Quran tapi hatinya lagi sakit. Ini tadi ya saya cerita orang kalau marah-marah masjid bacain Quran, ini hatinya lagi sakit. Hatinya pun lagi ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tutup hatinya, maka cahaya Quran tidak bisa masuk, maka syafaat Quran tidak bisa tembus, keberkahan Al-Quran tidak bisa didapatkan, kasih sayang Allah melalui Al-Quran pun tidak bisa diraih. Ka'annahu lam yasma' minhu, kata Imam Sya'rawi, ini orang dengar Quran di kupingnya tapi kayak kagak dengar Quran sama sekali. Kayak anak nih, kita omelin dia kagak dengerin. Ada kan begitu ya, ada anak kadang kita omelin dia kagak dengerin. Ini orang begitu keadaannya. Lagi diperdengarkan firman-firman Allah, tapi karena hatinya yang sudah tertutup dan kotor, ya nggak bisa dengar Al-Quranul Karim. Bahasa dia tidak bisa dengar Al-Quran itu bukan karena kupingnya tuli, hatinya yang buta, sehingga makna-makna Al-Quran yang dia dengarkan tidak masuk, nggak paham, nggak diamalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya para ulama itu, Imam Ghazali contohnya ya, mengajarkan kepada kita min adabi tilawatil Quran. Orang kalau baca Quran itu ada etikanya. Di antara etikanya adalah at-tahdhiru fi qalbihi bi anna hadzal Qur'ana kalamullah. Kita kalau baca Quran, kita yakinkan, tanamkan dalam hati kita. Nih, kita omongin sama hati kita ini. Kita ini lagi baca firman-Nya Allah, bukan baca tulisan manusia, bukan membaca syair-syair karangan manusia, bukan membaca bait-bait puisi karangan manusia, bukan. Yang dibaca adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bedakan baca puisi, baca novel, baca koran, baca WA. Sekarang semuanya udah ada di WA. Mau baca puisi ada di WA, mau baca koran ada di WA, mau baca berita ada di WA, semuanya ada di WA. Bedain orang baca WA sama baca Al-Quranul Karim. Supaya apa? Al-Quran memang ketika dibaca menjadi cahaya bagi pembacanya,
plus yang dengar juga menerima serpihan cahaya Al-Quran. Baru inilah yang disebut sebagai hudan ataupun petunjuk. Itu tadi Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu temannya yang lainnya, yang mereka tidak beriman ketika mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang hatinya nggak siap, hatinya nggak mau, hatinya sudah dikunci, ditutup, digembok rapat-rapat terlebih dahulu. Maka kemukjizatan Al-Quran tidak bisa masuk ke dalam hati mereka. Dan ini bukan hanya orang yang tidak beriman, wah, orang yang beriman juga begitu. Kalau hatinya pun lagi kosong, hatimu lagi kotor, hatinya lagi terkunci, ya nasibnya bakal sama. Cuma bedanya yang ono mah nggak dengar dan tidak beriman, yang ini mah nggak dengar tapi masih beriman. Cuma Al-Quran tidak menjadi pedoman hidup manusia yang beriman ini. Alangkah ruginya orang kalau tidak berpegang teguh kepada ajaran agama Allah yang tertuang di dalam Al-Quran, maka rugi. Ya. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, tadi sekali lagi saya katakan, minhajul hayat, pedoman kehidupan manusia di dunia ini. Orang boleh bikin undang-undang, aturan, pedoman hidup, silahkan. Rakyat Indonesia punya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, silahkan bikin, ya. RW, RT, ya, bikin aturan rukun warga, rukun tetangga, silahkan. Tamu, gimana tuh tulisannya? Tamu 24 jam wajib lapor. Ada nggak tuh di Al-Quran? Silahkan bikin, nggak ada masalah. Allah tidak melarang, ya. Boleh, silahkan, nggak ada masalah. Apalagi aturan RT? Ada lagi nggak Pak? Kalau di tempat lain ada gini, tulisan, jangan beli mobil sebelum punya. Ini mohon maaf nih, saya kagak ngomongin orang sini ya, ini orang sono. Ada, ya silakan, namanya aturan dibentuk oleh komunitas, sama seperti undang-undang. Ya, naik motor pakai helm, udah sekarang ditambah naik motor lampu dinyalain, kalau kagak dinyalain, siang bolong kagak dinyalain, kena tilang. Ya itu mah aturannya manusia, silahkan. Tapi saya mau katakan, aturan yang dibuat Allah dan aturan yang dibuat manusia jauh berbeda. Jangan coba sama-samakan aturan yang dibuat Allah dan aturan yang dibuat manusia. Apa bedanya? Kalau manusia bikin aturan, itu biasanya konteksnya yang sedang dihadapi saat itu, kebutuhannya, keperluannya untuk saat itu. Dia nggak pernah berpikir 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Makanya undang-undang ada istilah amandemen, betul? Undang-undang ada istilah revisi, betul? Undang-undang ada istilah baru-baru, undang-undang RUU, rancangan undang-undang. Dulu belum ada, sekarang ada. Dulu ada, diperbaiki. Ini mumpung lagi rame RUU. Karena memang manusia bikin aturan ya, yang ada di kepalanya sekarang itu apa diatur, tidak pernah berpikir ke depan.
Kenapa? Nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat undang-undang pedoman manusia. Allah tahu kehidupan dari awal sampai akhir, dari mulai nabi pertama, manusia pertama sampai manusia terakhir, dari mulai awal adanya bumi sampai kiamat, Allah tahu semuanya. Maka Allah tuliskan pedoman hidup manusia di dalam Al-Quran yang bisa bertahan sepanjang masa. Al-Quranul Karim beda ya, lain Al-Quran sama pedoman manusia biasa, lain jauh. Maka kemuliaan Al-Quran tidak ada yang bisa menandinginya. Kehebatan Al-Quran tidak ada yang bisa menandinginya. Kemukjizatan Al-Quran tidak ada yang bisa menduakannya. Tidak ada cerita orang berhasil membuat satu ayat, satu surah yang setara dengan kehebatan dan kemukjizatan Al-Quranul Karim. Maka momentum nuzulul Quran yang kita peringati setiap tahunnya harus menjadikan diri kita lebih punya keyakinan kuat terhadap Al-Quranul Karim, lebih bisa mempersiapkan diri dan hati kita ketika membaca dan mendengar Al-Quranul Karim. Terlebih lagi kalau mengkaji isi kandungan Al-Quranul Karim, agar Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita dengar, semuanya bisa menjadi hidayah, petunjuk bagi hidup kita di dunia sampai akhir hayat. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ini ngomong-ngomong saya sampai jam berapa disuruh duduk di sini, Ustaz? Ibu udah masak buat sahur, Bu? Hah? Belum? Mau pulang? Mau pulang masih hujan, sama aja. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu, adik-adik jamaah Nur Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kira-kira gambaran umum. Al-Quran adalah sesuatu yang mulia. Allah buat kemuliaan Al-Quran bukan hanya pada zat Al-Quran itu sendiri, tapi pada hal-hal yang meliputi Al-Quran. Tadi bahasanya paling mulia, Rasulnya paling mulia, malaikatnya paling mulia, tempatnya paling mulia, waktunya paling mulia. Kemuliaan Al-Quran ini juga meliputi pada isi kandungan Al-Quranul Karim yang merupakan pedoman hidup, hudan linnas, bagi seluruh umat manusia, khususnya petunjuk agar umat Islam, orang yang sudah punya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa meningkatkan ketakwaannya dengan amalan solihan berdasarkan apa yang diajarkan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Kita baca doa, mudah-mudahan Al-Quran bisa menjadi cahaya bagi hati kita semuanya. Mudah-mudahan isi kandungan Al-Quran bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir, mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita dengar, nanti di hari kiamat menjadi penolong, syafi'an, memberikan syafaat untuk kita di hari kiamat kelak nanti. Amin ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, nastaghfirullah al-azim min kulli dhanbin azim wa natubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا واعتكافنا في هذا المجلس. وتقبل منا صيامنا وسحورنا وإفطارنا وتراويحنا ووترنا وقيامنا الليل. وتقبل منا تلاوتنا القرآن الكريم وجميع أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأحفادنا وأهلنا وجيراننا وتلاميذنا وأقاربنا من أهل العلم ومن أهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الصيام ومن أهل الصلاة ومن أهل العبادة ومن أهل الطاعة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضلالة والمعصية يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ولجميع أصحاب الحقوق الواجبات علينا ولجميع أصحاب الفضل علينا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada salah kata, khilaf kata dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama kaji pada malam hari ini ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.